Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Latif Channel. Sekarang kita berada di Desa Ende, ya, Kecamatan Pujut. Kita akan eksplor sejarah singkat terkait dengan Desa Ende, ya. Kita akan ditemani oleh pemandu wisata, ya, ini bersama dengan Bajang Angga, ya. Ikuti terus channel ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, ya, teman-teman. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya bersama Bajang Angga, ya. Dengan saya, Dr. Abdul Latif, akan mengeksplor terkait dengan Desa Ende yang ada di Lombok Tengah ini, ya. Oke, Mas Angga. Mungkin Mas Angga saya bilang, ya, Bajang Angga, ya. Kalau bahasa Sasaknya, teman-teman, itu kalau Bajang itu yang masih muda, itu bahasa Sasaknya. Kalau kayak mungkin teman-teman sudah mendengar TGB sering disebut Tong Guru Bajang. Nah, inilah Bajangnya itu yang masih muda, ya, Bajang Angga gitu. Oke, Bajang Angga mungkin bisa ceritakan gimana sih kisah dari desa wisata Sasak Ende ini, gimana? Kok bisa dikatakan Desa Ende itu seperti apa? Nah, jadi untuk nama dari kampung ini memang terpampang jelas di sini, ya. Kita tulis Desa Wisata Sasak Ende. Yang dimana Sasak ini adalah nama suku kita yang memang menempati Pulau Lombok ini, bisa dibilang mayoritas, ya. Jadi untuk Sasak ini juga diambil dari dua kata, yang dimana sa dan sa. Jadi sa itu artinya pergi, ya. sa itu artinya tinggal, ya. Nah, jadi memang asal mula penduduk Sasak juga memang orang yang pergi meninggalkan daerah asalnya dan tinggal di Pulau Lombok. Nah, jadi untuk Ende ini adalah nama dari kampung ini. Jadi untuk kata Ende ini diambil dari salah satu atraksi yang ada di Pulau Lombok dan memang sangat terkenal, ya, yang kita sebut dengan tari Presean. Ya, jadi tari Presean itu adalah pertarungan yang menggunakan rotan untuk alat pukulnya, dan dia ada inde. Jadi inde itu adalah pelindung badan. Nah, ya, kalau bahasanya penangkis, ya, bisa dikatakan penangkis, ya, untuk pelindung. Jadi untuk Sengkol ini adalah nama desa, sedangkan kecamatannya itu adalah Pujut, ya, dan untuk daerahnya itu adalah Lombok Tengah. Nah, jadi untuk bagian bawah sini terpampang jelas kita tulis untuk slogan Lombok Tengah. Jadi tatas tuhu terasne. Yang dimana tatas ini berarti pintar, arif, bijaksana, ya. Jadi untuk tuhu ini diambil dari kata amin tuhu yang berarti sungguh-sungguh. Nah, sedangkan terasne ini artinya adalah cinta. Yang dimana di Jawa itu disebut dengan tresno. Nah, jadi yang membedakan kan memang karena di sini untuk bahasa Sanskerta kita kan hana caraka. Dan untuk bahasa Sasak itu kan identik dengan jadi itulah tresno kita ganti dengan tresne. Oke, ini luar biasa, guys. Memang unik, ya, unik dan sangat menarik bahwa Sasak itu mempunyai banyak makna, ya, yang tadi dijelaskan oleh Bajang Angga, ya. Mungkin kita akan lebih jauh lagi akan melihat bagaimana sih bentuk rumah adat yang ada di Desa Ende ini. Oke, ikuti terus, guys. Ya, jadi mari untuk informasi mengenai rumah tradisionalnya kita bisa ke sebelah sini. Nah, jadi untuk bangunan yang di depan kita ini adalah bentuk daripada rumah tradisional kita di sini sebagai orang Sasak. Nah, jadi untuk nama dari rumah tradisional ini juga diambil dari bahasa Sasak, yaitu Bale Tani. Bale Tani, ya. Ya, Bale itu artinya rumah. Sedangkan Tani itu artinya petani. Jadi memang kita sebut dengan rumah petani karena memang untuk mayoritas penduduk Sasak juga rata-rata bertani, ya. Nah, jadi untuk materialnya sendiri bisa dilihat ini kita buat masih natural. Nah, jadi untuk pondasi awal itu kenapa kita buat dari tanah liat. Dan untuk bagian atasnya itu kita poles dengan kotoran sapi atau kotoran kerbau. Nah, jadi untuk material dari lantainya itu sendiri juga memang mempunyai sejarahnya, ya. Jadi untuk pondasi awal itu kenapa dibuat dari tanah liat, karena memang mayoritas penduduk Sasak kan juga muslim. Nah, jadi untuk muslim itu kan berkeyakinan kalau manusia itu terbuat dari tanah dan akan kembali lagi menjadi tanah. Nah, jadi untuk kotoran sapi itu adalah simbol dari kerja keras kita di sini. Karena dulu sebelum ada traktor kan kita masih menggarap sawah itu menggunakan sapi. Dan kerbau, ya. Jadi itu untuk menunjukkan rasa terima kasih kita kepada sapi, kita menggunakan kotorannya untuk poles lantai. Nah, jadi untuk bagian lantai bagian kotoran sapinya itu tidak permanen.
Jadi sekali seminggu atau sekali 2 minggu kita mesti poles lagi dengan kotoran sapi yang baru. Diganti lagi ya, diganti lagi. Ya, jadi kita tidak ganti, jadi kita poles. Nah, jadi untuk kotoran sapi yang dipakai itu memang yang benar-benar baru keluar, yang masih fresh. Yang masih fresh ya. Jadi untuk kotoran sapi yang udah lama, apalagi udah kecampur sama tanah, itu untuk daya rekat pada lantainya itu udah kurang. Udah kurang ya. Ya. Oke, guys, teman-teman mungkin bisa membuktikan ini. Ini lantai ini dari kotoran sapi ya. Ini dari kotoran sapi. Ini katanya Bajang Angga bisa sekali seminggu diganti ya. Ini kotoran sapi untuk lantai rumah yang ada di sini, bisa dilihat teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita lanjutkan lagi. Kita akan masuk ke dalam rumahnya seperti apa di dalam ya. Tapi sebelum kita masuk, kita mungkin ada penjelasan sedikit bagaimana caranya kita masuk, akan disampaikan oleh Bajang Angga. Silakan. Ya, jadi untuk struktur dari bangunan tradisional kita di sini bisa langsung dilihat ya. Jadi untuk bagian depan ini sengaja kita buat lebih pendek. Jadi ini bertujuan untuk menunjukkan rasa hormat kita kepada pemilik rumah. Ya. Dan itu juga memang tidak mengenal kasta dan jabatan. Ya. Jadi mau itu siapapun. Jadi kalau misalnya mau masuk ke dalam rumah ini harus menunduk sebagai tanda hormat. Jadi nanti kalau misalnya mau masuk dan tidak mau memberikan hormat, yang ada kepalanya bisa benjol ke jedot. Jadi mau nggak mau harus menunduk kalau misalnya mau masuk. Mungkin sekarang kita akan masuk teman-teman ya, kita lihat bagaimana sih isinya di dalam. Oke. Kita buka sandal. Tidak apa-apa, untuk sandal di bawah aja naik ke atas. Oke. Ayo teman-teman, ini bentuk rumah adat Sade itu. Nah, jadi ini adalah bentuk bagian dalam dari rumah tradisionalnya ya. Nah, jadi untuk bagian dalam dari rumah tradisional ini sendiri juga memang kita prepare cuma satu ruangan untuk tempat tidur. Jadi memang ini kita bagi dua, yang satunya itu kita gunakan untuk tempat nyimpan barang. Nah, jadi yang satunya yang di sini itu kita gunakan untuk tidur. Untuk tidur ya? Ya, jadi untuk tidur memang kita belum ada kasur juga. Jadi kita menggunakan tikar tradisional seperti ini yang terbuat dari daun pandan. Ya, beda ya. Memang tikar-tikarnya ini memang ciri khas ya, dibuat oleh daun pandan ya. Ya. Ini fungsinya apa nih? Nah, jadi ini yang kita sebut dengan sempare. Jadi ini kita gunakan juga untuk tempat nyimpan barang. Nyimpan barang. Ya. Jadi teman-teman, di dalam rumah ini banyak isinya ternyata, walaupun kecil ya, bisa menampung barang ya. Di sini dibuat bertingkat oleh pemilik rumahnya agar di atasnya bisa ditaruh barang-barang ya. Dan ruangannya juga tidak terlalu besar ya. Iya. Bajang ya, tidak terlalu besar ini. Sekitar 2,5 meter lah ya. Iya. Nah, jadi untuk konsep tidurnya di sini pun itu mereka tidur terpisah. Jadi yang tidur di bagian dalam ini khusus untuk perempuan. Jadi laki-laki mereka tidurnya di depan. Di depan ya. Nah, jadi konsep untuk tidur di sini memang kalau untuk pengantin baru kan dia akan bangun rumah baru. Jadi memang dia honeymoon dulu di dalam. Honeymoon dulu. Ya, jadi setelah punya satu anak baru laki-laki akan pindah tidur keluar. Nah, jadi untuk anaknya kalau misalnya punya anak gadis itu tetap bareng ibunya di dalam, tidur di dalam itu sampai pergi menikah. Jadi kalau anak laki-laki setelah remaja mereka akan keluar juga bareng bapaknya. Nah, jadi meskipun juga mereka tidur terpisah setelah punya satu anak pun tidak cukup. Nah, jadi kalau misalnya mau buat anak lagi, laki-laki juga harus pintar-pintar nyari waktu. Untuk kamarnya, Mbak Bajang di mana? Di dalam sini. Ini apa isinya di dalam? Jadi di sini itu ada beberapa barang juga, barang besar ya. Jadi kita punya bantal di sebelah sana, jadi ada lemari, jadi ada keraru namanya. Itu bak yang kita buat dari bambu. Jadi untuk bangunan yang ini adalah dapur dari rumah yang itu. Jadi memang di sini itu setiap keluarga itu punya dapur masing-masing. Tapi memang ada bagian yang rumahnya itu masih dapurnya itu di dalam. Nah, jadi itu pertandanya kalau misalnya mereka punya dapur di dalam itu baru pengantin baru. Pengantin baru ya. Soalnya belum punya anak. Jadi nanti kalau misalnya sudah punya 3 sampai 4 anak kan untuk ukuran rumah segitu itu tidak muat untuk tidur. Jadi itu baru dapurnya akan dipindahkan ke luar. Ya.
sekarang kita akan coba perisian ya bersama dengan Bajang Angga. Bagaimana sih modelnya kita perisian? Nah, jadi sekarang kita sudah sampai di Sanggar Seni Kampung Sasak Ende ya, yang dimana nanti kita akan dipertontonkan untuk atraksi tari presean dan gendang belik di sini. Oke, sekarang teman-teman kita akan menyaksikan ya presean atau tradisi gendang belik yang ada di Desa Ende nih ya, teman-teman saksikan ayo. Nah, jadi sekarang kita akan lihat bagaimana cara penduduk sini untuk mempoles lantai dengan menggunakan kotoran sapi. Nah, jadi bisa dilihat di sini untuk kotoran sapinya itu cuma dicampur dengan air saja. Ya. Nah, jadi ini kotoran sapi yang baru diambil dari kandangnya. Berarti kotoran sapinya masih hangat ya? Ya, masih lumayan hangat. Masih hangat ya, masih hangat. Ini kotoran sapinya masih hangat guys. Jadi ini bisa diganti ya dalam 1 minggu, bisa diganti ya 1 kali. Ya, 1 minggu atau 2 minggu sekali dipoles lagi. Dipoles lagi. Ya teman-teman, kalau ada yang mau coba silakan datang ke Desa Ende ya. Mungkin mau coba poles-poles silakan, nanti langsung aja ketemu dengan Bajang Angga terus dipertunjukkan ke sini ya untuk bagaimana caranya secara langsung terkait dengan pemolesan kotoran sapi untuk lantai rumah yang ada di Desa Ende ini. Ya, dan sekarang kita sudah berada di Sanggar Tenun, yang dimana di sini memang tempat untuk menenun, dan bisa dilihat di sini ada adik kita yang sedang belajar untuk menenun ya, karena memang untuk syarat mutlak perempuan Sasa itu sebelum menikah harus bisa menenun dulu. Ya. Berarti kalau perempuan sini atau bahasa Sasanya didare gitu kan? Dari sini kalau belum bisa menenun dia belum layak untuk menikah begitu ya? Belum. Ya, karena memang ada beberapa alasan ya. Yang pertama itu memang kita di sini itu mayoritas bertani juga. Dimana bagian selatan dari Lombok ini kan kita bisa bertani itu musim hujan saja, pada hujan. Jadi kalau musim kemarau itu memang tidak ada sistem irigasi yang kuat. Jadi tidak ada air. Jadi kalau musim kemarau tidak ada kita di sawah, yang perempuan itu bisa menenun untuk nambah penghasilan. Jadi bisa membantu untuk perekonomian keluarga juga. Ya, jadi teman-teman kalau mau ngambil perempuan atau dedare di Desa Ende ini ya, saya yakin dia sudah bisa nenun ya. Dia sudah bisa nenun dan sudah mahir, baru dia bisa menikah ya. Jadi itu bonus buat kita kalau ingin mengambil dedare di Desa Ende ini ya. Jadi si gadis itu sudah bisa menenun. Ya. Oke, teman-teman, sekarang kita berada di workshop ya, tempat penjualan produk-produk hasil tenun dari masyarakat yang ada di Desa Ende ini. Mungkin teman-teman mau lihat, silakan ke dalam, kita lihat bagaimana proses penjualan yang ada di dalam. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton video ini ya.
terkait dengan sejarah atau sejarah singkat di Desa Ende ini. Jadi kalau teman-teman ingin berkunjung ke sini, bertanya tentang sejarahnya, silakan nanti berkunjung ke Desa Ende ini ya. Nanti akan ketemu dengan Bajang Angga. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya videonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.